Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke latihan 3 di bab gerak harmonis. Ini sama saja dengan istilah getaran, atau ada yang menyebutnya gerak harmonis sederhana. Perhatikan nomor 1. Sebuah beban dan bermassa pegas identik membentuk sistem yang mengikuti skema rancangan A atau B seperti terlihat pada gambar. Jika gesekan udara diabaikan, kedua rancangan ini di samping dapat menghasilkan gerakan atau getaran harmonis dengan frekuensi tertentu. Jika Fa adalah frekuensi getaran sistem A, besar frekuensi getaran sistem B akan sama dengan, berarti kita cari perbandingannya ya, tapi dinyatakan dengan Fa nantinya, si frekuensi B-nya tersebut. Tahap pertama, kita lihat di sini untuk yang A, kita tentukan konstanta pegas totalnya dulu. Pertama yang paralel. Ini paralel itu berarti 2K ya, karena tinggal dijumlahkan. Berarti totalnya 1 per, karena seri ya, 1 per KA ini berarti 1 per 2K ditambah dengan 1 per K. Sehingga kalau disamakan penyebutnya, ini 2K, ini 3. Atau K-nya adalah 2 per 3K. Sedangkan yang B, dia seluruhnya seri, berarti 1 per KB ini 1 per K ditambah 1 per K, atau 2 per K. Nah, dari sini kita tahu bahwa KB-nya berarti K per 2. Sekarang kita tinggal bandingkan, yaitu frekuensi B banding frekuensi A. Berarti frekuensi B ini 1 per 2pi akar dari KB per M. Kemudian ini yang A-nya adalah 1 per 2pi akar KA per M. Atau bisa dituliskan, ini kan secara matematis nilainya 1, jadi 1 berarti tinggal akar KB per KA. Kita masukkan nilainya. Akar dari KB-nya adalah K per 2, sedangkan KA-nya adalah 2K per 3. Kalau begitu, FB per FA ini sama dengan, tekannya sama, kalau secara matematis ini berarti 3 per 4 ya. Akar 3 per 4 atau akar 3 per 2. Berarti FB-nya adalah sama dengan akar 3 per 2 FA. Kalau dilihat di sini menunjukkan tidak ada opsi yang sesuai ya, kecuali C ini dibagi 2. Sekarang kita lanjutkan di nomor 2. Sebuah partikel bermassa 10 gram bergetar harmonis dengan frekuensi 100 Hz dan amplitudo 8 cm. Saya beri tanda dulu, ini massanya, frekuensinya, ini amplitudonya. Energi potensial pada saat sudut fase berarti ini tetanya. Energi potensial pada saat sudut fasenya 30 derajat. Berapa?
di nomor 3 ditanyakan, untuk benda yang mengalami getaran harmonis sederhana atau getaran ya, pada saat simpangan maksimum, maka, nah ini harus kalian pahami. Coba saya ulangi di sini. Misalnya bandul ya, misalkan. Ini berlaku sama sih sebenarnya. Jadi tidak harus bandul, bisa juga pegas. Cuma saya di sini menjelaskannya melalui bandul. Harus dipahami bahwa di titik ini simpangannya 0. Sedangkan di sini simpangannya sama dengan A, berarti maksimum. Di sini juga Y-nya sama dengan A. Ketika simpangannya 0, berarti kecepatannya maksimum. Sedangkan ketika simpangannya maksimum, kecepatannya 0. Begitupun di sisi yang lainnya. Nah, ini menunjukkan bagaimana dengan energinya. Kalau simpangannya 0, berarti energi potensialnya ikut 0, karena setengah KY kuadrat. Y-nya 0, energi potensial 0. Tetapi kalau kecepatannya maksimum, berarti energi kinetiknya juga maksimum dong. Karena ada kecepatannya setengah M, V kuadrat gitu kan. Nah, sedangkan di sini, di sisi simpangan maksimum, maka energi potensialnya maksimum. Ini energi potensial maksimum itu yaitu setengah KY kuadrat, tapi Y-nya sama dengan A, sehingga sama dengan energi mekaniknya, jadi maksimum. Sedangkan kecepatannya 0, berarti energi kinetiknya 0 juga. Nah, sekarang kita lihat di opsi. Katanya, benda yang mengalami getaran harmonis pada simpangan maksimum. Nah, kita lihat nih. Simpangan maksimum berarti kecepatan dan percepatan maksimum. Kecepatannya maksimum. Enggak ya. Kecepatannya justru minimum. Tapi bagaimana dengan percepatannya? Percepatannya tetap, yaitu percepatan gravitasi. Kecepatan maksimum dan percepatan 0, jelas tidak ya. Kemudian kecepatannya 0, percepatan maksimum. Nah, ini bisa masuk akal. Ini percepatannya 0 berarti dia tidak dipercepat. Jelas ya dipercepat sebenarnya. Energinya maksimum. Nah, energi apa ini? Kalau energi disebut energi kinetik atau energi mekaniknya nih. Jadi ini ambigu juga, karena kalau lihat maksimum di simpangan 0 juga energi kinetiknya maksimum, berarti energi mekaniknya tetap baik pada simpangan 0 ataupun simpangan maksimum. Nah, ini energinya energi apa ya, kita nggak tahu nih. Kecepatannya 0, betul ya, percepatannya maksimum, betul ya. Jadi kalau lihat dari keambiguan E, jadi lebih baik kita pilih T. Kenapa? Percepatan maksimum menunjukkan 0. Kalau percepatan minimum menunjukkan 0, sedangkan percepatan maksimum sama aja dengan percepatan gravitasinya, yaitu yang dialami oleh bandul. Kalau kalian perhatikan rumus periode atau frekuensi bandul, pasti ada G-nya. Itu menunjukkan percepatan yang dialaminya. Sekarang kita lanjut ke nomor 4. Sebuah titik materi melakukan getaran harmonis sederhana dengan amplitudo A. Pada saat simpangannya A, fase getarannya terhadap titik seimbang adalah, jadi kita lihat ini ada kata kunci di sini. Simpangannya sama dengan A. Terus ditanyakan fase getaran. Kalau fase getaran itu bisa juga kita peroleh dari persamaannya. Kalau kita lihat ya, yaitu kan A sin omega T. Omega T itu theta, yaitu sudut fase. Sudut fase itu sama saja dengan 2pi kali fase. Sama dengan A. Berarti kan kalau lihat dari sini, sinus 2pi kali fasenya nilainya 1. Sinus berapa yang nilainya 1? Jadi 2pi kali fase, yaitu sinus 90 derajat ya, yaitu sinus pi per 2. Sehingga 2pi kali fase itu sama dengan pi per 2. Berarti fasenya adalah
Pi per 2 dibagi 2Pi. Atau fasenya adalah 1/4. Jadi jawabannya adalah Pi. Terakhir di nomor 5, untuk merenggangkan sebuah pegas sebesar 4 cm, kita sebut delta X, diperlukan usaha sebesar 0,16 Joule. Untuk merenggangkan sebuah pegas itu sebesar 2 cm, diperlukan gaya. Berarti kita harus ingat kembali, usaha di sini sama dengan energi potensialnya. Jadi, energi potensial pegasnya itu kan setengah K delta X kuadrat. Berarti di sini 0,16 sama dengan setengah K kali, nah ini 4 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Sehingga 0,16 sama dengan setengah K kali 16 kali 10 pangkat min 4. Berarti kalau begitu K-nya adalah, ini kalau kita cek di sini ya, ini kan kita ubah jadi 16 kali 10 pangkat min 2. Ini lebih memudahkan ya, berarti K-nya adalah 2 kali 16 kali 10 pangkat min 2 dibagi dengan 16 kali 10 pangkat min 4. Berarti K-nya adalah 200 Newton per meter. Sekarang yang ditanyakan, untuk merenggangkan sebuah pegas itu sebesar 2 cm, diperlukan gaya berapa? Berarti kita kembalikan lagi ke persamaan. Gaya itu K kali delta X. Jadi gaya yang diperlukan adalah K-nya adalah 200, delta X-nya 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Berarti F-nya adalah 4 Newton. Jawabannya adalah E. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan 5 soal lagi di latihan 3. Kita akan membahas lanjutan beberapa soal lagi di latihan 4. Kalian tetap simak pembahasannya, pahami kembali tahap penyelesaiannya agar kalian siap menghadapi tesnya.